Halo rekan-rekan, ini video terakhir yang membahas alternatif Microsoft Office yang sifatnya gratis, yaitu aplikasi yang bernama OnlyOffice. Langsung saja, alamat websitenya adalah onlyoffice.com ya. Selain menyediakan versi yang gratis, OnlyOffice ini sebetulnya ada versi berbayarnya juga. Namun versi yang berbayarnya ini tampaknya lebih ditujukan untuk penggunaan aplikasi lewat layanan cloud seperti kita lihat di sini ya, serta untuk layanan support yang mungkin lebih ditujukan untuk kalangan perusahaan atau enterprise. OnlyOffice ini juga menawarkan fitur-fitur tambahan untuk keamanan data. Ini sesuai dengan tagline-nya yang bisa kita lihat di sini, yaitu Secure Office and Productivity Apps. Fitur-fitur keamanan data ini juga bisa dilihat oleh rekan-rekan di websitenya ini, tinggal dibaca-baca saja ya. Nah, fitur lainnya yang menarik dari OnlyOffice ini, dia bisa terintegrasi dengan layanan cloud lainnya. Seperti kita lihat di menu integration ini, jadi dia bisa terintegrasi dengan Nextcloud, Alfresco, SharePoint, dan lain sebagainya. Nah, untuk mendownload versi desktopnya, rekan-rekan bisa mendownloadnya lewat link ini, Get OnlyOffice. Kemudian di sini kita pilih OnlyOffice Desktop and Mobile Apps. Tinggal kita klik dan masuk ke halaman download. Perhatikan di sini bahwa OnlyOffice ini juga tersedia untuk beberapa OS, Windows juga di sini, Windows 10, 11, XP, Vista, macOS, dan tentu saja Linux ya. Bahkan OnlyOffice ini juga sudah tersedia langsung di dalam distro beberapa Linux yang bisa kita lihat di sini. Nah, untuk download versi Windows tentu saja kita menggunakan link-link ini sesuai dengan versi Windows yang kita gunakan. Berhubung saya menggunakan Windows 10 64 bit, berarti saya pilih yang ini ya. Nah, kebetulan saya sudah mendownload OnlyOffice ini. Ini besar, file instalasinya sekitar 350 mega. Ini untuk instalasinya langsung saja, tidak ada yang aneh ya. Tinggal klik next beberapa kali lalu kita tunggu hingga selesai. Langsung saya jalankan saja. Instalasinya selesai, ini saya unchecklist dulu agar tidak langsung dijalankan dan klik finish. Perhatikan hasilnya pada desktop kita hanya ada satu shortcut. Jika kita lihat pada start menu, di sini pun hanya ada satu shortcut saja ya, yaitu OnlyOffice Editor. Hingga untuk membuka dokumen, spreadsheet maupun presentasi, kita cukup menggunakan satu shortcut tunggal ini saja, yaitu OnlyOffice Editor. Jadi pada OnlyOffice ini tidak ada shortcut serta nama aplikasi yang terpisah seperti halnya pada Microsoft Office, FreeOffice maupun pada LibreOffice. Sangat sederhana, minimalis, dan menurut saya seperti inilah shortcut aplikasi Office yang seharusnya ya. Cukup satu shortcut dan satu nama aplikasi saja untuk semua tipe dokumen. Saya coba jalankan dan seperti ini tampilan awalnya. Tampilan ini hampir mirip dengan tampilan awal LibreOffice, di mana kita bisa memilih hendak menggunakan aplikasi yang mana. Sekarang kita coba lihat user interface-nya sekaligus kompatibilitasnya juga untuk membuka file-file yang dihasilkan Microsoft Office. Saya masih menggunakan contoh file yang sama dengan video-video sebelumnya. Kita buka dulu contoh file Word. Klik kanan, open with OnlyOffice Editor. Hasilnya bisa kita lihat, OnlyOffice berhasil membuka file Microsoft Word dengan lancar. Perhatikan susunan tombol-tombol perintahnya yang menggunakan konsep ribbon. Ini tampak minimalis, sederhana, dan mestinya mudah dimengerti oleh semua kalangan pengguna. Sekarang kita coba buka Excel, contoh file Excel ya, yang dihasilkan oleh Excel. Klik kanan, open with OnlyOffice Editor. Dan perhatikan hasilnya, file Excel ini tidak ditampilkan dalam jendela yang terpisah, namun tetap ditampilkan dalam jendela aplikasi yang sama ya. Mungkin ini saya perkecil sedikit agar lebih terlihat. Jadi ini tetap dikemas dalam satu jendela aplikasi seperti ini, namun hanya berbeda tabnya saja.
Sekarang kita coba buka PowerPoint. Klik kanan, open with OnlyOffice Editor. Dan hasilnya juga ditampilkan dalam jendela aplikasi yang sama. Nah, tampilan yang berbasis tab ini menurut saya justru sangat berguna, terutama saat kita bekerja dengan beberapa file sekaligus. Alasannya ya jelas karena desktop window-nya jelas akan lebih rapih ya. Juga untuk mempermudah kita dalam berpindah-pindah antar aplikasi. Nah, jika misalkan rekan-rekan tidak menyukai tampilan yang berbasis tab seperti ini bisa kita rubah juga. Caranya tinggal kita masuk ke setting. Jadi masuk lagi ke tampilan utama. Di sini ada setting, tinggal kita klik dan perhatikan di sini pengaturannya ada di sini. Open file. Di sini pilihannya adalah tab yang berbasis tab seperti ini atau kita pilih in its own window. Artinya nanti setiap tipe dokumen akan ditampilkan dalam jendela yang terpisah seperti halnya pada Microsoft Office. Sekarang kita lihat kelengkapan perintahnya. Kita lihat pada file contoh Word dulu. Tombol-tombol perintah yang umum digunakan untuk penulisan dan penyusunan dokumen dalam pekerjaan di sini bisa dibilang cukup lengkap. Pengaturan style di sini ada. Kemudian untuk menyisipkan objek-objek tambahan juga ada. Pengaturan layout dokumen, reference untuk membuat daftar isi, fitur kolaborasi, ini untuk menambahkan komentar atau track change, proteksi dokumen juga disediakan. Yang tidak saya temukan di sini adalah perintah mail merge. Kemudian kita lihat contoh Excel. Pengaturan format cell cukup lengkap, pembuatan chart jelas ada di sini ya. Kemudian pada OnlyOffice ini ada perintah Sparkline yang kegunaannya sama dengan perintah Sparkline pada Excel, yaitu untuk membuat visualisasi tren. Kita lihat di formula yang disediakan ini rasanya cukup lengkap juga. Finansial, logical, text and data, lookup and reference cukup lengkap. Kemudian perintah-perintah tata kelola data pada tab data ini ada sort, filter, termasuk data validation juga di sini ada. Dan tentu saja perintah pivot table ada juga di sini ya. Kita lihat di sini pada contoh Excel ini kebetulan sudah ada pivot table seperti ini. Dan tetap bisa kita sunting ya pada OnlyOffice ini. Yang terakhir adalah file contoh PowerPoint untuk pengaturan format, slide, layout, desain ini disediakan. Transisi antar slide juga ada. Nah, namun untuk animasi, OnlyOffice ini hanya bisa menjalankan saja. Sebagai contoh, presentasi ini akan saya jalankan. Ini saya masuk ke slide berikutnya. Seperti ini ya. Jadi dia berhasil menjalankan animasi dan transisi. Namun saya tidak berhasil menemukan perintah untuk menyunting atau menambahkan animasi pada objek presentasi ini. Mudah-mudahan saja dalam update versi selanjutnya fitur animasi ini sudah tersedia. Jadi dijalankan bisa, cuman disunting atau menambahkan yang tidak bisa ya. Berikutnya untuk format file, kita coba file, save as. Kita lihat di sini, OnlyOffice ini juga tentu saja mendukung format-format file Microsoft Office, termasuk format file open dokumen yang umum digunakan. Jadi untuk format file rasanya tidak masalah. Kemudian untuk fitur-fitur lainnya, pada OnlyOffice ini juga disediakan makro. Bahasa yang digunakannya untuk makro ini kalau saya tidak salah ini menggunakan bahasa JavaScript. Jadi bukan bahasa VBA seperti halnya makro pada Microsoft Office. Ini saya cancel. Dan pada tab plugin ini dengan tujuan untuk memperluas fungsionalitas atau kemampuan dari OnlyOffice ini disediakan beberapa plugin yang bisa digunakan pada semua aplikasi. Sebagai contoh kalau kita lihat di sini, ini ada plugin foto editor. Ini tentu saja sesuai dengan namanya
Kegunaannya untuk menyunting foto, merubah warna, memutar, cropping, merubah size, ukuran, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada plugin YouTube. Ini untuk menyisipkan video dari YouTube. Misalkan dalam dokumen kita, sebagai contoh misalkan di PowerPoint ini saya mau menyisipkan video dari YouTube, berarti tinggal klik plugin YouTube, masukkan linknya, oke, dan oke. Seperti ini. Dan contoh satu lagi di sini ada translator. Ini pluginnya Google Translator ya, kegunaannya tentu saja untuk menerjemahkan teks yang ada di sini ya. Jadi sebagai contoh, ini dalam bahasa Inggris, ini saya select, kemudian saya klik plugin translator ini. Tinggal kita pilih bahasanya, misalkan ini akan kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, Indonesian, dan terjemahannya ditampilkan. Untuk menggantikannya dengan bahasa Indonesia, tinggal kita klik insert to document, dan hasilnya ini sudah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia ya. Nah, demikian beberapa contoh plugin. Ini kalau kita lihat di bagian setting, ada pilihan untuk add plugin. Mungkin kita bisa menambahkan plugin lainnya lagi ya. Cuman kebetulan saya belum sempat mencoba bagaimana cara menambahkan plugin ini. Nah, sampai sini mudah-mudahan rekan-rekan sudah punya gambaran singkat untuk beberapa alternatif dari Microsoft Office yang sifatnya gratis. Mulai dari Free Office dan LibreOffice yang saya bahas dalam video sebelumnya, termasuk OnlyOffice yang saya bahas di sini. Keputusan akhirnya tentu saja ada di tangan rekan-rekan sendiri. Apakah tetap mau pakai Office yang berbayar atau mau pakai Free Office, LibreOffice, atau OnlyOffice, di mana user interface-nya berbasis tab seperti kita lihat di sini. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi dalam video-video selanjutnya.